ladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim ajmain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yukafi lima yukafi manjidah. Ya Rabbana alhamdulillah kama yanbaghi li jalalika karimi wa azmi sultanik. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wal fitan fil jasadi wa jabatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tabakan qabla maut wa rahmatan inda maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma awilana bisakaratil maut wa najati minan nari wa la Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di sana aku berdiri dari Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Ketua Dewan Budaya Kota Cimahi yang terhormat para narasumber, kemudian yang terhormat para peserta bimbingan teknis pelaku seni tradisional tahun 2023. Mari kita bermunajat puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita dapat. Bapak Ibu sekalian, kalau san nanti kita namo rasukan sukosir memang sangat sedia dan memang sadang nanti Kamis minggu pertama di Kota Cimahi, Pemkot Cimahi anu akan lagi berdia kan cuma beda ya cara ya. Anu kauman aja nganggo Surabaya sunnah ya, ini dalam rangka memulai ada sunnah, jadi kalau substansi pada pagi hari ini yang saya hormati Ibu Ketua DKKC Ibu Yanti yang terpilih, saya ingin adalah pengurus yang solid jadinya biar segera kita bisa bergerak secara lebih cepat lagi. Sekarang itu sudah bergerak cuman secara formal memang ya kita menunggu ya kepengurusan yang definitif yang insya Allah mudah-mudahan lebih solid ke depan. Yang kemarin sudah bagus, nanti mudah-mudahan ini diingatkan. Kadiri hati kalau ngejerok bebenang sang bebenung mengadi samira juang awit pajuang buah lenteran tikito tapi ya karena urusan administratif mungkin saya bisa maklumi meski tidak memahami juga lah kira-kira seperti itu. Saya juga Sami, aku Panayagan, kita juga berjuang dalam fitrah dan amal yang sama ya. Jadi kita melakukan sebuah cara-cara bagaimana Kota Cimahi ini bisa dibentuk marwahnya dengan cara-cara berbudaya yang sehat seperti itu. Makanya ketika saya diminta sama Kang Aris untuk mengisi, kebetulan karena itu suratnya datang ISBI, jadi itu menugaskan saya dan alhamdulillah kalau bertemu dengan seniman, apalagi seniman kahon semua yang ada di Cimahi, itu menjadi sebuah kebanggaan saya tersendiri karena saya bisa bersilaturahim, dan selebihnya saya juga pasti harus menimba ilmu dari para pakar-pakar seni yang ada di Cimahi.
Ada proses-proses 2.0, proses itu perubahan dari mesin 2 ke konservasi perkembangan robotik. Sudah perkembangan robotik juga masuk kepada perkembangan 3.0, perkembangan tentang persoalan komputerisasi. Nah, 4.0 adalah digitalisasi. Jadi kita paham kalau sekarang sudah masuk kepada era itu, sebetulnya jargon yang tadi dikatakan dengan istilah hidung gawak tuna papaan zaman itu harus menjadi pertanyaan besar buat seniman dimanapun. Apakah penting kita melihat posisi hidung gawak dan papaan zaman ini menjadi sebuah jargon yang harus betul penting, tapi posisi kita sebagai seniman harus ada di belakang, ada di depan maksudnya. Kita harus dengan baik. Jadi ketika dulu istilah mata website, hari ini lebih dipermudah dengan adanya medsos seperti itu. Nah itu yang saya tarik di mahasiswa hari ini. Nah memang saat ini sudah digital ya. Nah pertanyaan saya siapa dulu disebutkan oleh Bunda Erni. Ya. Jadi kalau digital itu memang kendaraan untuk menyampaikan dari kreator sampai dengan di komunitas sastra budaya. Kalesan kang simkuring rada sesak pada ada brand atau nanti pengemasan dan kemargi anu biasa simkuring dilaksanakan, yaitu tentang dongeng, tentang tulis menulis atau membuat karangan fiksi. adalah sebetulnya kadang-kadang kita harus, kalau istilahnya produk gede gelap, maksudnya kita harus besar dengan kuantitas dan produktivitas serta kualitas yang kita punya. Tentu ini membutuhkan kesepakatan dari konsistensi, karena kita itu harus berpikir untuk jadi seniman. Yang ingin jadi seniman itu banyak. Untuk jadi berhasil dari seniman itu juga tidak banyak. Dan yang paling sedihnya tidak banyak yang kaya. Betapa orang yang masuk kepada wilayah pemilihan kehidupan ini abu-abu lah, kira-kira seperti itu. Nah, itu yang menjadi sebuah ketentuan bahwa misalkan orang-orang yang berhasil dalam lingkungan seperti itu, ke almarhum Pak Wahyu di sana kan kita kumaha ke saya alana untuk dari pramani juga lah itu. Nah, oke juga lah depan mana yang banyak juara dalam gaya dan lagu. Itu ini menjadi sesuatu kata kunci sebetulnya untuk membranding zaman dulu. Ya, kan? Tentu proses pembrandingan ini juga kita harus mengikuti betul kan. Tadi teh kalau ada istilah minum ke waktu muda apa zaman itu kita perlu ada di garda depan. Misalkan begini, kalau zaman dulu ketika tahun 60-an, 70-an, 60-an, 50-an, orang melihat ada drum dan patromak di tengah jalan, orang langsung berpikir hari eta Bang Tiri udah bagaimana gitu. Bayangin hanya melihat drum dan Majuna kali ayat drum, kita hajat di mana? Hajat di mana? Ini banyak penyimbolan yang sebetulnya secara kultur. Kalau saya bicara tentang kecimaniannya ya, tidak bicara tentang pribadi kita sebagai seniman. Jadi selama ini bahwa perkembangan seni Cimahi memang terus menanjak ya. Tadi seperti Kang Ismail sampaikan bahwa mungkin dari berbagai provinsi daerah, insya Allah di KC kemudian di KKC itu bisa terus berkembang, dan kita jargon atau tagline atau apa namanya, kita mengirim para namanya itu turis budaya, misalkan ini wilayah tradisi itu dibikinkan, mereka umumnya punya kantong budaya seperti itu. Nah, desain kalau misalkan turis ingin itu biarkan mereka masuk kepada wilayah-wilayah tradisi. Anu ayeuna dan selalu di mana saya belum ide ini bodoh, akhirnya sangat benar dan lain-lain gitu. Jadi ke
terus saya lupa mau ada di kajamanan kurang itu bulan nobe gitu. Sebenarnya orang Sunda mendengar salah satunya mau disambung tadi itu saya lupa di bulan ada istilah karena diburung dipaksa gitu kan dan lain-lain makanya gitu gitu. Terkait khusus biasa dilatih lagi. Nah, kalau saya menuju bulan puasanya, kami dihubungkan dengan orang terhadap muslim yang mengajarkan saum. Gusti Allah, oke, pangeran yang memasuki muamalah dari kesadaran, terus bersumpah di dalam Al-Quran nulisan adanya. Saya mau cerita sedikit pasben sahara pasben. Terkadang pilih ilmunya ayah anu di dia jadi manajer BM bagi manajer karawita bilang kita harus punya apa ya keilmuan psikologi. Nah, si Richard dia nyen ben maju keluar, nyen ben dia maju keluar itu. Nah, tapi di wilayah masih mikir itu Richard naon hayang gitu. Karena ben aya kemajuan keluar gitu. Kita jadi aya kemajuan keluar gitu. Nah, tadi karena mau pasben dan di salah satu foundernya pasben, nah itu ben pasben naik aman diakui batur masyarakat Unina mereka keluar. Itu ini sahara tidak terunik. Nah, pancarnya di Dewa Sasana dahini gundangan di urang rea ngawakan di wayah kahyang dharma catur yoga badan seba keabuana sabaraga sakalana sabda sang rumuhun haywa cauh-cauh kenangan sasana nyaruna warga jati dan ambetan kadel nandasa ngawisesa lai bayutan atisti ratu rubuh natapi nejah mahalatan mahayu wangitan ruruhuman bagawat puragada rumah yatna nabuana. Ya, kalau saya bilang 2 ini kita tambah di akhirnya. Kalau saya bilang 2 tepuknya kayak gini, hey, ke sebelah kanannya, ke sebelah kanan. Nah, software tepuk itunya si tarik ke kanan ya, kan biar cengar kita. Oke, kita coba ya Bapak Ibu. 2. Ini tiap meja saling kenal nggak? Ini orang lain Pak, nama 2 dalam gitu ya. Nah, kalau pakai WhatsApp for Business ini dia bisa ada yang otomatis kasih tahu nih mau pakai yang ini gitu. Jadi kita setiap pelanggan saya bilang terima kasih, semoga sehat selalu gitu. Itu kan biasanya kita ucapkan ke semua orang yang jadi konsumen kita gitu. Itu bahasa orang yang udah biasa masang iklan. Tapi yang udah biasa masang iklan pun memang banyak yang bahasanya kecelek gitu. Jadi namanya tidak linggih lah gitu. Jadi nggak tepat sasaran. Kalau macam-macam itu detail, sampai detail sehingga yang lain tidak ada yang seperti Bu Eli. Nah, itu branding. Jadi branding itu bagaimana kita membrand diri kita unik, beda, tapi membawa manfaat yang banyak buat orang. Tempat dulu engagement mau meningkatkan kapasitas kita sendiri. Misalnya Alina di Cimahi, ini kayak tingkat Jawa Barat tahun depan, 3 tahun ini tingkat internasional. Wah, jadi dia sangat medsos. Bahkan medsos di awal kayaknya kalau misalnya EPT menuju pentas, ayah punten ya, ayah bule atau nanti ayah konsul di kedutaan, nonton, wah ini bagus sekali, keren. Dia bertanya begini, Pak punya IG tidak? Pak punya website enggak? Nah,
jadinya orang kapiuhan hari pentas atau saya hari pas orang pengen menanyakan lebih jauh tentang diri kita tidak punya medianya. Makanya sekarang zaman internet, maka medsos itu menjadi satu keharusan. Pernah gaduh? Kita lanjutkan. Apa saja yang dapat dilakukan? Kita harus mencari kata-kata yang pas untuk melengkapi video kita. Menurut dulu mengedukasi kayak hebat. Kalau misalnya kita punya kesenian daerah, kesenian yang sifatnya langka gitu ya, yang jarang orang untuk menekulinya, maka kita bisa mengedukasi lewat medsos. Misalnya video-video orang teh, video yang mengajarkan tutorial. Oh bagus itu. Ibu misalnya ngaulang jengkongan atau ngaulang tari atau nanti musik atau apapun, coba bikin pendek-pendek tutorial di YouTube atau di TikTok atau di Instagram. Itu membutuh mengedukasi 1 menit misalnya gerakan tari atau pasang kuda-kuda pamisilan misalnya kuda-kuda kita naon namina sama menit maksimal sama menit 20 detik ya cakap selesai. Tapi seringnya deh saat itu tong tidak mau obat dulu kali. Pami ibu-ibu dan bapak-bapak atau akang-akang sama teteh-teteh kepengen juga membranding diri akang di luar bidang akang, bikinnya 2 aja. IG bikin 2, yang satu bikin tentang seni, yang satu bikin diri kita. Jadi menuju jalan-jalan, traveling, maka itu mah dino IG nu hiji deui. Entong dina IG nu seni, ge sagala dicampuran orang jadi tidak fokus, tidak melihatnya tidak fokus. Ieu teh nuju naon ieu teh? Ongko nuju pagelaran tapi di foto nu sanesna nuju naon teu nyara rambut. Nah itu juga yang menyebabkan konsumen answer. Internet, saupamina menggunakan bahasa Kabuka, para seniman-seniman ingin ngomong di tingkat kadewan begitu, mau jatuh dan nanti jatuh matang kok gitulah, masa gitu atau saya pribadi sebetulnya terus terang tidak berani lah gitu ya. Abdi pribadi tidak berani kami cawokah, tapi kami satu ciri cawokah nanti cawokah anu lucu, anu kinten bagitan tua langkung dia ya. Anu kinten justru membuat orang berpikir, apalagi kalau dikaitkan dengan literasi sastra. Soal Bima itu pancingan hukum gitu, pancingan hukum dikemas. Justru di situ kita berusaha bagitan, nah ini kira-kira nurana deh. Puntennya rada cawokah, puntennya cawokah teh jolannya.